Jaringan di perusahaan besar. Jaringan yang baru saja menjelaskan mungkin cocok untuk bisnis kecil. Tapi apa tentang perusahaan besar dengan banyak lokasi berbeda dan ribuan karyawan? Saat sebuah perusahaan tumbuh dan mengumpulkan ratusan jaringan area lokal kecil, ini jaringan dapat diikat menjadi satu infrastruktur jaringan di seluruh perusahaan. Infrastruktur jaringan untuk perusahaan besar terdiri dari sejumlah besar dari jaringan area lokal kecil ini yang terhubung ke jaringan area lokal lain dan ke jaringan perusahaan di seluruh perusahaan. Sejumlah server yang kuat mendukung perusahaan sistem web, intranet perusahaan, dan mungkin extranet. Beberapa dari server ini link ke komputer besar lainnya yang mendukung sistem backend. Gambar 7.2 memberikan ilustrasi tentang skala yang lebih kompleks dan lebih besar ini jaringan luar perusahaan. Di sini Anda dapat melihat bahwa infrastruktur jaringan perusahaan mendukung tenaga penjualan seluler yang menggunakan telepon seluler dan telepon pintar, karyawan seluler yang terhubung ke situs web perusahaan, jaringan internet perusahaan menggunakan jaringan area lokal nirkabel seluler atau jaringan wifi, dan sistem konferensi video untuk mendukung manajer di seluruh dunia. Baik teman-temanku yang terkasih, di gambar 7.2 menjelaskan tentang infrastruktur jaringan perusahaan saat ini adalah kumpulan dari banyak jaringan yang berbeda dari publik beralih jaringan telepon ke internet ke jaringan area lokal perusahaan yang menghubungkan grup, departemen atau lantai kantor. Teknologi jaringan digital kunci. Jaringan digital kontemporer dan internet didasarkan pada 3 kunci teknologi: komputasi klien atau server, penggunaan paket switching, dan pengembangan standar komunikasi yang banyak digunakan. Yang paling penting diantaranya Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP/IP untuk menghubungkan jaringan dan komputer yang berbeda. Komputasi klien atau server. Komputasi klien atau server yang diperkenalkan di bab 5 adalah model komputasi terdistribusi di mana beberapa daya pemrosesan terletak di dalam komputer klien yang tidak mahal dan benar-benar berada di desktop, laptop, atau di perangkat genggam. Klien yang kuat ini terhubung satu sama lain melalui jaringan yang dikendalikan oleh komputer server jaringan. Set server aturan komunikasi untuk jaringan dan menyediakan setiap klien dengan alamat sehingga orang lain dapat menemukannya di jaringan. Komputasi klien atau server sebagian besar telah menggantikan mainframe, terpusat komputasi di mana hampir semua pemrosesan berlangsung di pusat yang besar komputer mainframe. Komputasi klien atau server telah memperluas komputasi ke departemen, kelompok kerja, lantai pabrik, dan bagian lain dari bisnis itu tidak dapat dilayani oleh arsitektur terpusat. Internet adalah yang terbesar implementasi komputer klien atau server. Pengalihan paket. Paket switching adalah metode untuk membagi pesan digital menjadi paket-paket. Miringkan paket di sepanjang jalur komunikasi yang berbeda saat mereka menjadi tersedia dan kemudian menyusun kembali paket setelah mereka tiba di tempat tujuan mereka. Lihat gambar 7.3. Sebelum pengembangan paket switching, jaringan komputer yang digunakan leasing sirkuit telepon khusus untuk berkomunikasi dengan komputer lain di lokasi terpencil. Di saklar sirkuit jaringan seperti sistem telepon, sirkuit point-point lengkap dirakit dan kemudian komunikasi dapat dilanjutkan. Sirkuit khusus ini, teknik switching mahal dan menyanyiakan komunikasi yang tersedia kapasitas. Sirkuit dipertahankan terlepas dari apakah ada data sedang dikirim. Paket switching membuat penggunaan kapasitas komunikasi jaringan jauh lebih efisien. Dalam jaringan paket switch, pesan adalah yang pertama dipecah menjadi kumpulan kecil data tetap yang disebut paket. Paketnya termasuk informasi untuk mengarahkan paket ke alamat yang benar dan untuk memeriksa komunikasi menggunakan router. Setiap paket berjalan mandiri. Paket data yang berasal dari satu sumber akan dirutekan banyak jalur dan jaringan yang berbeda belum dipasang kembali ke aslinya pesan ketika mereka mencapai tujuan mereka. Kesalahan transmisi beserta datanya. Paket-paket tersebut dikirimkan melalui berbagai saluran. Data dikelompokkan menjadi paket-paket kecil yang dikirimkan secara independen melalui berbagai saluran komunikasi dan dipasang kembali di tujuan akhirnya.
Dan yang terakhir, TCP, IP, dan konektivitas. Dalam jaringan telekomunikasi yang khas, beragam perangkat keras dan perangkat lunak komponen perlu bekerja sama untuk mengirimkan informasi. Berbeda komponen dalam jaringan berkomunikasi satu sama lain hanya dengan mengikuti seperangkat aturan umum yang disebut protokol. Protokol adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur transmisi informasi antara dua titik dalam jaringan. Di masa lalu, banyak protokol berpemilik dan tidak kompatibel yang beragam sering dipaksakan perusahaan bisnis untuk membeli peralatan komputasi dan komunikasi satu vendor. Tapi hari ini, jaringan perusahaan semakin menggunakan satu umum standar dunia yang disebut Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP/IP. TCP/IP dikembangkan pada awal 1970-an untuk mendukung badan proyek penelitian lanjutan Departemen Pertahanan AS atau DARPA. Upaya untuk membantu para ilmuwan mengirimkan data di antara berbagai jenis komputer jarak jauh. TCP/IP menggunakan seperangkat protokol yang utama adalah TCP dan IP. TCP mengacu ke Transmission Control Protocol yang menangani pergerakan data antar komputer. TCP membuat koneksi antar komputer menggunakan transfer paket dan mengakui paket yang dikirim. Merujuk IP ke Internet Protocol yang bertanggung jawab untuk pengiriman paket dan termasuk pembongkaran dan pemasangan kembali paket selama transmisi. Gambar 7.4 mengilustrasikan model referensi Departemen Pertahanan 4 lapis untuk TCP/IP dan lapisan yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Application Layer. Lapisan aplikasi memungkinkan program aplikasi klien untuk mengakses lapisan lain dan menentukan protokol yang digunakan aplikasi bertukar data. Salah satu protokol aplikasi ini adalah Hypertext Transfer Protocol atau HTTP yang digunakan untuk mentransfer file halaman web. Yang kedua, Transport Layer. Lapisan transport bertanggung jawab untuk menyediakan aplikasi lapisan dengan komunikasi dan layanan paket. Lapisan ini mencakup TCP dan protokol lainnya. 3. Internet Layer. Lapisan internet bertanggung jawab untuk pengalamatan, perutaan, dan paket data kemasan disebut datagrama IP. Protokol internet adalah salah satu dari protokol yang digunakan di lapisan ini. 4. Network Interface Layer. Di bagian bawah model referensi, jaringan lapis antarmuka bertanggung jawab untuk menempatkan dan menerima paket dari media jaringan yang dapat berupa teknologi jaringan apapun. Dua komputer yang menggunakan TCP/IP dapat berkomunikasi meskipun mereka benar-benar ada berdasarkan platform perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda. Data dikirim dari satu komputer yang lain melewati ke bawah melalui keempat lapisan, dimulai dengan lapisan aplikasi komputer pengirim dan melewati jaringan lapisan antarmuka. Setelah data mencapai komputer penerima-penerima, mereka melakukan penjelajalan lapisan dan dipasang kembali ke dalam format yang dapat dilakukan komputer penerima menggunakan. Jika komputer penerima menemukan paket yang rusak, ia akan menanyakan pengiriman komputer untuk mengirimkannya kembali. Proses ini dibalik saat menerima komputer merespon.